Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB keperawatan bagian 2. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Arteriosklerosis dapat terjadi karena penyimpangan metabolisme trigliserida dalam tubuh, gangguan metabolisme glukosa, penyimpangan metabolisme karbohidrat, gangguan metabolisme protein. Jawabannya penyimpangan metabolisme trigliserida dalam tubuh. Karena penyimpangan metabolisme trigliserida dalam tubuh mengakibatkan terjadinya arteriosklerosis. Seseorang dikatakan menderita hipertensi bila nilai sistole 120 mmHg dan nilai diastole 80 mmHg. 120 sampai 140 mmHg dan nilai diastole 80 sampai 90 mmHg. 140 sampai 159 mmHg dan nilai diastole 91 sampai 94 mmHg. Lebih besar dari 160 mmHg dan nilai diastole lebih besar dari 95 mmHg. Jawabannya yang D, 160 mmHg dan nilai diastole lebih besar dari 95 mmHg. Nilai diastole lebih besar dari 160 mmHg dan nilai diastole lebih besar dari 95 mmHg merupakan ciri dari hipertensi. Kwashiorkor merupakan salah satu penyakit kekurangan gizi yang mempunyai tanda klinis antara lain tulang rusuk menonjol, otot mengecil sehingga lingkar lengan atas kurang dari 14 cm, wajah bulat dan sembab. Pilihlah jawaban yang benar jika 1 dan 2 yang benar, jika 1 dan 3 yang benar, yang C jika 2 dan 3 yang benar, yang D jika semua benar. Jawabannya yang C, 2 dan 3 yang benar. Tanda klinis dari kwashiorkor adalah odema pada seluruh bagian tubuh, otot mengecil, LLA lebih kecil dari 14 cm, wajah membulat sembab, pembesaran hati, sedangkan tulang rusuk menonjol merupakan tanda klinis marasmus. Fungsi rongga hidung pada manusia kecuali sebagai alat pernapasan, penyaring kotoran, pemberi udara, penghangat udara. Jawabannya yang C, pemberi udara. Karena udara sudah ada di sekitar kita. Seorang atlet olahraga berat dengan jenis kelamin pria memiliki kebutuhan kalori per harinya 3000 kalori, maka kebutuhan karbohidratnya sebesar 1600 kalori, 1800 kalori, 2000 kalori, 2200 kalori. Jawabannya 1800 kalori. Karena 60% dari kebutuhan kalori per harinya sebesar 1800 kalori. Penyakit pembuluh darah yang tersumbat oleh benda-benda asing atau pada darah yang mengalir, ada sebagian darah yang membeku dinamakan hemofilia, anemia, leukemia, embolia. Jawabannya yang D, embolia. Karena dengan ada penyumbatan itu dapat mengakibatkan matinya sel-sel darah. Fungsi kulit diantaranya sebagai pengatur suhu tubuh. Bila ada isyarat kelewat panas dari bagian tubuh, maka aliran darah ke kulit ditingkatkan.
aliran darah ke kulit menjadi lembut, akan ada pembentukan sel baru, mudah masuknya bibit penyakit. Jawabannya A, aliran darah ke kulit ditingkatkan karena darah akan membawa panas dan dilepaskan melalui pembuluh. Berdasarkan strukturnya, jumlah tulang orang dewasa sebanyak 212 buah. Bagian yang paling banyak jumlahnya terdapat pada tulang, tengkorak, telapak tangan, belakang, atau dada. Jawabannya telapak tangan, karena jumlahnya sebanyak 54 buah. Tengkorak jumlahnya hanya 25 buah. Belakang jumlahnya hanya 34 buah. Dada jumlahnya hanya 25 buah. Patah tulang yang menyebabkan robeknya otot dan kulit sehingga tulang menonjol ke permukaan dinamakan fraktura sederhana, fraktura kompleks, fraktura sebagian, fraktura berganda. Jawabannya fraktura kompleks, karena di samping patah tulang juga luka otot di sekelilingnya akibat terobek tulang. Proses mensuplai oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh terkait dengan gerakan sistol, distol, peristaltik, relaksasi. Jawabannya sistol, karena gerakan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tipe darah yang fungsinya dapat mengendalikan pendarahan selama pembedahan dan bersifat alamiah dinamakan albumin, fibrinogen, eritrosit, leukosit. Jawabannya eritrosit, karena pada eritrosit ini keping-keping darahnya sangat banyak. Syaraf yang membawa petunjuk dari otak dan sumsum tulang belakang dinamakan neuron indera, neuron motorik, neuron penyambung, syaraf tengkorak. Jawabannya neuron motorik, karena merangsang pengaturan pengendoran otot atau memacu kegiatan kelenjar. Pembalut yang digunakan hanya untuk menutup dan melindungi luka dinamakan pembalut, penutup, penekan, istirahat, fikasi. Jawabannya A, penutup, karena selain menutupi luka juga untuk menghalangi supaya tidak infeksi. Seorang laki-laki berusia 80 tahun menderita sebuah karsinoma ulceratif pada kulit skrotum dekstra. Grup kelenjar manakah di bawah ini yang pertama kali akan menerima sel-sel metastatik dari karsinoma tersebut? Iliaca externa, iliaca interna, inguinal superficialis, inguinal profunda, lumbar. Jawabannya inguinal superficialis. Seorang laki-laki berusia 30 tahun mengalami luka bakar pada seluruh ketebalan kulit pada daerah dorsum manus. Sebuah flap rotasi dari kulit normal dan jaringan subkutaneus dibuat untuk menutupi defek tersebut. Dari jawaban di bawah ini, pada lapisan manakah pembuluh darah arterial yang akan memberikan vaskularisasi flap tersebut? A. Stratum basale, dermis bagian dalam, stratum corneum, stratum lucidum, lemak subkutan. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun tidak dapat makan selama 2 hari karena penyakit gastrointestinal. Dari jawaban di bawah ini, manakah yang menjadi sumber utama energi yang akan dioksidasi pada otot rangka penderita tersebut? Kreatin fosfat otot, glikogen otot, trigliserida otot, asam lemak serum, glukosa serum. Jawabannya glikogen otot. Seorang perempuan berusia 22 tahun berobat ke dokter 3 bulan setelah menemukan sebuah benjolan pada kuadran lateral bawah mamae dekstra.
Pemeriksaan fisik menunjukkan massa berdiameter 2 cm berbentuk oval padat halus dan mobil. Pada mamae tersebut tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening aksila. Jika biopsi eksisi dilakukan pada benjolan tersebut, maka kemungkinan besar akan menunjukkan tanda-tanda penyakit nekrosis lemak, fibroadenoma, kelainan fibrokistik mamae, karsinoma intraduktal, papiloma intraduktal. Jawabannya fibroadenoma. Wanita 35 tahun, tungkai kanan bengkak sejak 2 tahun lalu, tidak nyeri, diagnosa paling mungkin deep vein thrombosis, lipedema, limfedema, edema statis. Edema. Jawabannya limfedema. Seorang laki-laki berusia 30 tahun yang sebelumnya dalam keadaan sehat menderita demam dan pruritus berkeringat malam serta menemukan benjolan di atas klavikula sinistra selama 3 minggu. Pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran nodus limfatikus yang tidak nyeri berdiameter 3 cm, buah berkonsistensi kenyal dan berlokasi di regio supraklavikula. Pemeriksaan sinar ektorak memberi kesan adanya limfoadenopati mediastinal. Manakah jawaban yang paling tepat di bawah ini yang merupakan penyebab penyakit pada lapisan pasien tersebut? Pada pasien tersebut, tuberkulosis, karsinoma metastatik, penyakit Hodgkin, sarkoidosis, mononukleus infeksiosa. Jawabannya adalah penyakit Hodgkin. Bayi perempuan 4 bulan terdapat benjolan kebiruan di temporal kiri. Benjolan muncul pada usia 1 minggu dan semakin membesar lambat. Bayi tampak tidak terganggu. Kadang benjolan membesar saat pasien menangis. Saat ini diameter benjolan 4 cm. Apakah terapi yang paling sesuai? A. Observasi, B. Eksisi massa, C. Ekstirpasi, D. Injeksi sklerosan, injeksi kortikosteroid. Jawabannya adalah ekstirpasi. Tipsnya dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Apalagi ini sudah dipastikan SKB bulan September sampai Oktober ya. Teruslah belajar, perbanyak ilmu pengetahuan, perbanyak referensi, jangan lengah. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Selain belajar, kita juga harus terus berdoa, perbanyak berdoa pokoknya ya. Karena semakin kita sering banyak berdoa, maka pintu terkabulnya doa akan semakin terbuka. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Pokoknya jauhi maksiat, karena maksiat akan menjadi penghalang antara kita dengan terkabulnya doa kita. Semoga sukses dan jadi PNS. Saya doakan semoga kawan-kawan yang ada di sini lolos jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan komen, like, and share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.